Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nizar Kondendra VI sebagai tim pemerintah dari delegasi SMA Negeri 1 Tarakan yang siap menjadi peserta debat LBI pada tahun 2024. Argumentasi akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Kami dari tim pemerintah sangat amat setuju dengan adanya mosi perdebatan pada kali ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Jauh sebelum masuk ke dalam badan argumentasi dari menjadi kami hormati, izinkan saya untuk mendefinisikan terlebih dahulu mosi perdebatan pada kali ini. Saya mendapati dua kata kunci pada mosi kali ini. Yang pertama adalah potensi maritim, dan yang kedua adalah ekonomi biru. Potensi maritim adalah sebuah peluang dalam hal kelautan guna meningkatkan segala aspek pada kelautan itu sendiri. Lalu yang kedua, ekonomi biru yang merupakan sebuah pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan, dan pelestarian ekosistem laut. Lalu kita perlu menelik lebih lanjut pada status quo yang ada di Indonesia saat ini adalah dengan kami hormati, Indonesia didorong untuk bangkit lebih cepat guna mencapai target proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 7% pada tahun 2045. Ekonomi biru bisa menjadi sebuah rencana baru dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Meski potensi laut begitu besar dan kami hormati, ini perlu waktu agar ekonomi biru bisa menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal. Potensi tersebut perlu didukung dengan kecermatan dalam mengolah berbagai sumber ekonomi laut. Selain itu juga Dewan kami hormati, optimalisasi riset dan inovasi menjadi kunci penting dalam yang tidak dapat dipisahkan. Jika pengolahan ekonomi biru hanya mengandalkan sebuah kegiatan konvensional, proses akselerasi akan sangat sulit dilakukan Dewan kami hormati. Karena itu Dewan kami hormati, pemanfaatan riset dan inovasi bersama dengan sektor digital sangat perlu dioptimalkan. Ekonomi biru yang potensinya di laut, tetapi bagaimana cara mengekonomisasikannya dengan riset, inovasi, dan juga digital. Ini merupakan sebuah narasi yang menjadikan strategi ekonomi biru masih sangatlah rancu. Dewan kami hormati. Selanjutnya Dewan kami hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki kegagalan dalam strategi ekonomi biru. Strategi ekonomi biru di Indonesia didominasi oleh kepentingan korporasi besar seperti perusahaan wind energy, solar energy, dan perusahaan migas lepas pantai yang mengabaikan perlindungan masyarakat pesisir dan juga lingkungan laut. Salah satu kebijakan di bawah payung ekonomi biru yang sangat menguntungkan bagi korporasi itu yaitu penangkapan ikan secara terukur. Kebijakan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang akan memberikan karpet merah kepada korporasi skala besar untuk mengeksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan. Jika merujuk pada status pemanfaatan sumber daya ikan, statusnya masih merah dan kuning. Dewan kami hormati. Artinya, sumber daya ikan Indonesia sudah fully exploit atau overexploit. Kebijakan yang didorong pemerintah seharusnya memulihkan, bukan mendorong eksploitasi. Seharusnya pemerintah Indonesia dapat mengevaluasi tata kelola laut Indonesia yang selama ini memprioritaskan kepentingan korporasi, tetapi pada saat yang bersamaan tidak mensejahterakan masyarakat pesisir. Dan kami hormati. Lalu terdapat beberapa alasan mengapa negara berkembang, khususnya Indonesia dengan potensi maritim, seharusnya tidak menggunakan strategi ekonomi biru. Dan kami hormati. Yang pertama Dewan kami hormati, belum optimalnya WPP dalam pengelolaan perikanan. Mengenai menyadari adanya tantangan terkait koordinasi lintas batas provinsi, pemerintah meluncurkan sebuah sistem wilayah pengelolaan perikanan atau WPP. Walaupun sistem ini dijadikan sebagai prioritas nasional, LPP masih belum memiliki anggaran operasional khusus dan seringkali memiliki kekurangan SDM, kantor, dan peralatan. Dan kami hormati. Pada tahun 2017, sekitar 38% perikanan tangkap laut nasional ditangkap secara berlebihan. Dewan kami hormati. Hal ini mengakibatkan penurunan pada pendapatan pemerintah dan ketidaksejahteraan masyarakat pesisir. Walaupun pemerintah telah secara efektif mengendalikan akses armada asing ke perairan dalam negeri, tetapi hal ini tak perlu diperkuat. Dewan kami hormati. Karena mendapati fakta di lapangan menyatakan bahwa banyak sekali kapal di dalam negeri saja yang masih belum terdaftar atau tidak terpantau. Dari kami hormati. Bahkan belum jelas dalam hal koordinasi lintas tingkat pemerintah mengenai pembagian tanggung jawab wilayah di perairan tersebut. Dewan kami hormati. Lalu yang kedua Dewan kami hormati, infrastruktur yang tidak memadai dan jumlah wisatawan yang meningkat menjadi ancaman bagi destinasi wisata laut dan pesisir laut. Jadi Dewan kami hormati.
dengan keterbatasan infrastruktur dasar bagi masyarakat yang terjadi hampir di seluruh Indonesia dan kami hormati. Saya mengambil contoh pada destinasi wisata laut di Lombok, di mana pada tahun 2015 sebelum ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioritas untuk pembangunan pariwisata, wilayah laut tersebut hanya sebagian kecil penduduk saja dan kami hormati. Mereka mengalami tekanan yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup terparah dengan semakin meningkatnya kebutuhan wisatawan dan sektor bisnis dan kami hormati. Hal ini juga berdampak pada persepsi wisatawan yang banyak sekali mengungkapkan ketidakpastian atau ketidakpuasan mereka mengenai pesisir pantai selatan Lombok, termasuk buruknya sanitasi dan juga pencemaran di daerah tersebut. Lalu yang ketiga Dewan kami hormati, juga terdapat skenario terburuk jika negara berkembang menerapkan strategi ekonomi biru. Lalu yang selanjutnya adalah mengalami tantangan terhadap industri perikanan. Yang pertama adalah overfishing. Dalam perikanan tangkap nasional berpotensi merusak potensi ekonomi kelautan itu sendiri di masa depan. Penangkapan hewan laut dalam skala besar merupakan ancaman tersendiri bagi negara tersebut. Artinya, hal ini harus diimbangi Dewan Juri kami hormati dengan cara melakukan budidaya kelautan yang harus dikelola dengan baik pula, karena pemanfaatan sumber daya laut dapat merusak potensi ekonomi kelautan dan kami hormati. Lalu yang kedua, kualitas bahan genetik yang diperlukan dalam sistem cloning untuk rumput laut masih relatif rendah. Hal ini sangat perlu dikhawatirkan karena pada dasarnya produksi rumput laut jumlahnya relatif besar dan hal ini merupakan sebuah faktor pendukung pendapatan bagi penduduk pesisir Indonesia dan kami hormati. Maka dari itu dan kami hormati, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan lagi faktor ataupun tantangan yang ada akan dialami oleh Indonesia. Akhir kata Dewan Juri kami hormati, kegagalan terbesar negara dalam menjalankan pemerintahannya yaitu negara yang tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.